Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Karmila dari jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memberitahu tentang sistem reproduksi pada manusia. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual dan melanjutkan keturunan. Komponen-komponen dalam sistem reproduksi. Yang pertama yaitu organ penghasil sel kelamin, saluran reproduksi, kelenjar tambahan atau disebut kelenjar Cooper, alat kopulasi, alat reproduksi pada laki-laki, alat bagian luar reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu penis. Penis dibagi menjadi dua, yaitu kepala dan batang. Preputim adalah kulit yang menutupi kepala penis. Fungsi penis yaitu 1. Untuk mengeluarkan urin, 2. Untuk mengeluarkan sel sperma, 3. Berfungsi sebagai alat bersenggama. Ini adalah gambar. Ini adalah kepala penis. Ini adalah batangnya. Kita selanjutnya, laki-laki pada umur 12 sampai 13 tahun sudah bisa menghasilkan sperma. Dalam satu tetes sperma bisa menghasilkan 200 sampai 500 juta. Ekor sperma disebut flagella. Yang kedua, skrotum. Skrotum disebut pembungkus testis dan juga berfungsi sebagai bergantungnya testis. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya, yaitu 1. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengkerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh agar lebih hangat. 2. Jika suhu udara panas, maka skrotum akan membesar dan kendut. Akibatnya, luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Ini adalah gambar skrotum. Selanjutnya, alat bagian dalam reproduksi pada laki-laki, yaitu 1. Testis. Testis disebut juga dengan buah saka. Testis merupakan organ kecil dengan diameter 5 cm. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis. Spermatogenesis dibentuk selama 2-3 minggu. Testis juga menghasilkan hormon testosteron pada laki-laki yang berfungsi untuk perubahan fisik. Epididymis. Epididymis adalah saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Ini adalah epididymis. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang membentang dari epididymis ke uretra. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Ini adalah epididymis yang membentang dari epididymis ke uretra. Yang ketiga, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Ini adalah kelenjar prostat. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penampung sperma dari testis. Uretra. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dan sperma. Ini adalah uretra. Alat reproduksi pada wanita. Ini adalah sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi bagian luar pada wanita. Vulva. Vulva terdiri dari mons pubis. Ini adalah mons pubis, labia minora,
Ini adalah labia minora dan ini adalah labia mayora. Klitoris ini adalah klitoris. Lubang vagina, ini adalah lubang vagina. Uretra, dan ini adalah uretra. Alat reproduksi bagian dalam pada wanita. Pertama, vagina. Vagina berfungsi untuk 1. Mengeluarkan bayi, 2. Sebagai tempat masuknya penis, 3. Sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi. Serviks atau disebut mulut rahim berupa lorong sempit yang berfungsi untuk memproduksi cairan berlendir untuk mempermudah sel sperma menuju ke uterus. Uterus, yang ketiga uterus atau rahim. Ini adalah gambar rahim. Berbentuk seperti pir, berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Bentuk rahim saat belum terisi janin yaitu 30-50 gram. Sedangkan bentuk rahim saat terisi janin yaitu 1000 gram. Panjang rahim 9 cm dan lebarnya 6 cm. Ada 3 lapisan pada dinding rahim. Lapisan pertama itu parametrium, lapisan paling luar dan berhubungan langsung dengan rongga perut. Lapisan kedua yaitu miometrium, berfungsi untuk mendorong bayi pada saat persalinan. Yang ketiga yaitu endometrium, sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ovarium, atau disebut juga indung telur, berfungsi sebagai menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Menghasilkan hormon progesteron yang disebut penebalan pada dinding rahim, dan hormon estrogen berfungsi sebagai perubahan fisik pada wanita. Ada 2 ovarium pada wanita, ini dan ini. Ini adalah gambar ovarium. Siklus teratur menstruasi pada wanita yaitu 28 hari. Hormon yang mempengaruhi pada saat perempuan menstruasi yaitu 1. Hormon LH atau luteinizing hormone, berfungsi untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur. 2. Hormon FSH atau follicle stimulation hormone, berfungsi dalam pematangan sel telur. Ketiga, hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, berfungsi untuk merangsang folikel yang diproduksi oleh otak atau disebut hipotalamus. Tuba Fallopi terdapat di sebelah kanan dan kiri. Ini adalah tuba Fallopi. Ini adalah yang disebut tuba Fallopi. Kurang lebih panjangnya itu 10 cm. Ujung yang satu dari tuba Fallopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung yang bebas dan terhubung ke rongga perut. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria, sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma. Penyakit pada sistem reproduksi. Ada beberapa penyakit yang akan saya sebutkan pada sistem reproduksi. Pertama yaitu HIV. Penyakit HIV yaitu disebut juga human immunodeficiency virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghasilkan sel CD4. Jika masih banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Ini adalah gambar virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Sifilis. Sifilis atau disebut raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Ini adalah contoh sifilis yang terjadi di area mulut. Yang ketiga, gonorea.
Gonorea adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan dapat menular dari orang ke orang. Penyakit gonorrea biasanya ditularkan ketika Anda melakukan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, termasuk dari cairan tubuh. Gonorea atau bisa disebut kencing nanah ini juga dapat menular dari ibu ke bayi baru lahir saat persalinan. Gonorea dapat menyerang uretra, rektum, atau tenggorokan. Khusus pada wanita, gonorea juga bisa mengganggu organ reproduksi. Ini adalah gambar penyakit gonorea. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika mohon ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.